Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memimpin penenggelaman 30 kapal asing yang digunakan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Penenggelaman 30 kapal asing dilakukan di 5 lokasi berbeda. Salah satu lokasi penenggelaman kapal di Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 10 kapal asing ditenggelamkan, yakni 7 kapal Malaysia dan 3 kapal Vietnam. Penenggelaman 30 kapal asing dilakukan dengan komando dari Menteri Susi. Susi memimpin penenggelaman kapal melalui live streaming dari kantornya di Gambir, Jakarta Pusat. Penenggelaman kapal dilaksanakan dengan kerjasama bersama TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait. Selain 10 kapal asing di Batam, terdapat 4 lokasi lainnya. Di Pontianak, Kalimantan Barat, sebanyak 8 kapal asal Vietnam ditenggelamkan. Di Bitung, Sulawesi Utara, sebanyak 6 kapal Filipina dan 4 kapal Indonesia ditenggelamkan. Di Tahuna, Sulawesi Utara, 1 kapal Filipina. Dan lokasi kelima di Belawan, Sumatera Utara, ditenggelamkan 1 kapal Malaysia. Penindakan tegas pemerintah terhadap kapal pencuri ikan di perairan Indonesia bukan tanpa kendala. Pada Februari lalu, Menteri Susi menyatakan adanya 3 kapal asing asal Taiwan yang berhasil lolos saat hendak ditangkap. 3 kapal pencuri ikan itu sempat beroperasi di perairan Maluku Utara dan hasil curian dijual di Panama, Amerika Serikat. Dia adalah mencuci ikan, ya. Laundering, bukan money laundering. Sejak Oktober 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pujiastuti telah menenggelamkan 151 kapal. Dan jika ditambah dengan 30 kapal hari ini, maka total 181 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan di era Menteri Susi. Kita simak datanya. Sebanyak 50 kapal Vietnam, 43 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, 20 kapal Malaysia ditenggelamkan di lokasi berbeda. Selanjutnya 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok, dan 14 kapal berbendera Indonesia juga telah ditenggelamkan. Setiap pelaksanaan penenggelaman kapal, Menteri Susi selalu bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait. Sementara 30 kapal yang ditenggelamkan hari ini terdiri dari 8 kapal Malaysia, 11 kapal Vietnam, 7 kapal Filipina, dan 4 kapal Indonesia. Anda kembali di Jurnal Pagi pemirsa, 10 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditenggelamkan di Batam, Kepulauan Riau. Langkah tegas itu dilakukan untuk menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Sepuluh kapal asing pencuri ikan berasal dari 2 negara berbeda. 7 diantaranya berasal dari Malaysia dan 3 kapal sisanya asal Vietnam. Penenggelaman kapal asing dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam. Tindak tegas penenggelaman kapal bertujuan untuk menjaga kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kedepan diharapkan mampu memutus mata rantai kegiatan illegal fishing dan berdampak positif bagi nelayan lokal. Tindakan itu juga dalam rangka mewujudkan nawacita, yakni mengedepankan laut sebagai masa depan bangsa.
Tujuan daripada proses atau tindakan hukum yang dilakukan terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan nawacita, yaitu menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Mengapa? Karena kalau nelayan kita suruh berkompetisi dengan nelayan-nelayan asing yang menggunakan peralatan serta mekanisasi yang sudah hebat, maka nelayan kita tidak akan mungkin menang. Nah, untuk itu, untuk melindungi kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya adalah pelaku utama bidang perikanan, maka kita melakukan penegakan hukum di laut, khususnya terhadap pelaku illegal fishing. Selain di Batam, penenggelaman kapal asing pencuri ikan juga dilakukan di 4 lokasi lainnya. Total kapal yang ditenggelamkan mencapai 30 kapal. Penenggelaman 30 kapal asing dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melalui live streaming dari kantornya di Gambir, Jakarta Pusat. Penenggelaman kapal dilaksanakan melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait. Selain 10 kapal di Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menenggelamkan 20 kapal di 4 lokasi lainnya, antara lain di Pontianak, Kalimantan Barat, sebanyak 8 kapal asal Vietnam, dan di Bitung, Sulawesi Utara sebanyak 6 kapal Filipina dan 4 kapal Indonesia. 1 kapal lainnya ditenggelamkan di Tahuna, Sulawesi Utara, 1 kapal Filipina, dan 1 lagi ditenggelamkan di Belawan, Sumatera Utara. 2 teridentifikasi melakukan tindak pidana perikanan dan tindak pidana lainnya. Melakukan transshipment yang tidak sah di tengah laut PNG yang merugikan Indonesia ratusan miliar rupiah. Mengeluarkan ikan dari wilayah Indonesia, menampung ikan-ikan curian dari kapal-kapal. 2, ini salah satu tindakan dia adalah mencuci ikan-ikan, ya, laundering. Bukan money laundering, tapi ya fish laundry. Ya. Kalau kalian lihat di YouTube, itu banyak illegal fishing. 10 kapal asing pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia ditenggelamkan di Batam, Kepulauan Riau. 10 kapal itu ditenggelamkan secara bersamaan dengan 20 kapal asing lainnya di lokasi yang berbeda. 10 kapal asing pencuri ikan ini dimiliki oleh 2 negara berbeda, 7 diantaranya asal Malaysia dan 3 kapal sisanya asal Vietnam. Penenggelaman kapal asing dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam. Tindak tegas penenggelaman kapal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kedepannya diharapkan mampu untuk memutus mata rantai kegiatan illegal fishing. Dan sebagai dampak positif bagi nelayan lokal serta mewujudkan nawacita, yakni laut sebagai masa depan bangsa. Tujuan daripada proses atau tindakan hukum yang dilakukan terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan nawacita, yaitu menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Mengapa? Karena kalau nelayan kita suruh berkompetisi dengan nelayan-nelayan asing yang menggunakan peralatan serta mekanisasi yang sudah hebat, maka nelayan kita tidak akan mungkin menang. Nah, untuk itu, untuk melindungi kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya adalah pelaku utama bidang perikanan, maka kita melakukan penegakan hukum di laut, khususnya terhadap